Pemirsa, satu dari 4 otak penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN ditangkap di Jakarta Utara. Pria berinisial C alias Ken mengaku terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta pekan lalu. Ken mengaku berkomunikasi dengan 3 otak lainnya yakni DH, YJ, dan AA. Khusus DH diketahui sebagai pengusaha bimbingan belajar online yang kantornya terletak di Depok, Jawa Barat. Hingga kini 15 orang menjadi tersangka kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN Ilham Pradipta. Orang yang diamankan, 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatantras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Orangnya masing-masing masih didalami, dipastikan secara pasti ya, sehingga nanti bisa disimpulkan dari 15 ini perannya masing-masing apa, berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemungkinan lainnya bagaimana, ini masih terus dikembangkan ya, mohon waktu. Ya, pemirsa, pertanyaan yang saat ini berkembang di kalangan luas, apa yang menjadi motif penculikan yang berujung pembunuhan terhadap Ilham Pradipta? Padahal 15 orang sudah menjadi tersangka dan masing-masing berperan sebagai pengintai, penculik, penganiaya, dan juga aktor intelektual. Kita akan analisis bersama 2 narasumber yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Ada Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia periode 2013-2014, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugro Seno, dan juga Kriminolog Universitas Indonesia Ardi Putra Prasetya. Selamat sore Pak Ugro, selamat sore Mas Ardi. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, Pak Ugro, suaranya belum terdengar Pak. Selamat sore Pak. Baik, selamat sore. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Saya ke Mas Ardi terlebih dahulu. Mas Ardi, ini kan awalnya kita menyaksikan bagaimana polisi cukup cepat untuk menangkap pelaku di berbagai lokasi, tetapi kemudian sejak tanggal 23 hingga hari ini, jadi 4 hari, kita tidak mendengar apa yang menjadi motif dan bagaimana peran masing-masing pelaku. Ini yang kemudian membuka ruang spekulasi di publik, termasuk dugaan ada kekuatan yang lebih besar di kasus ini. Apa analisa Anda? Ya, terima kasih Mbak Tasya. Dan pertama kami ucapkan duka cita yang dalam kepada korban dan keluarga. Dan yang kedua kita apresiasi dari pihak kepolisian yang berhasil dengan cepat ya mengungkap dan menangkap dari pelaku. Nah, ini pelaku yang ditangkap jumlahnya cukup signifikan, 15 orang pelaku yang saya lihat ada 4 klaster ya, di mana otak pelaku ini bisa mengendalikan ada tim pengintai, tim penculik, dan kemudian eksekutor. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah benang merah dari keterlibatan para pelaku ini. Harus dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, kemudian ada saksi, dan ada keterangan-keterangan yang dihimpun oleh pihak kepolisian supaya benang merah dari kejadian ini bisa terungkap dengan jelas. Mungkin memang dibutuhkan waktu yang cukup panjang begitu untuk mengungkap time frame-nya, detik per detik, menit per menit, bahkan hari per harinya, supaya pembunuhan ataupun hilangnya nyawa dari korban ini bisa terungkap dengan baik. Demikian Mbak Tasya. Baik, saya ke Pak Ugro. Pak Ugro, kalau Anda mengamati bagaimana perkembangan kasus ini, Anda sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI 2013-2014, Pak Ugro, ini kira-kira hari ini polisi sudah tahu ya Pak motifnya apa kira-kira? Atau memang benar-benar belum tahu? Ya, dengan tertangkapnya 4 pelaku pertama kali tanggal 21 ya, itu sebetulnya sudah bisa didapatkan siapa kelompok-kelompok yang bisa terlibat dalam peristiwa ini, peristiwa penculikan atau penganiayaan dengan pemberatan atau bahkan pembunuhan yang dilakukan terhadap saudara MIP ya, almarhum MIP ya. Jadi ya kita apresiasi kecepatan ketangkap segeraan para penyidik Polda Metro Jaya untuk menangani masalah tersebut dan menangkap pelakunya sampai ke Manggarai ya di sana, NTT. Nah, kalau berdasarkan keterangan para tersangka yang ditangkap pertama pasti udah mulai terkuak siapa-siapa saja yang terlibat. Jadi tinggal pengejaran ya. Makanya waktunya cukup cepat dan
energi para anggota reserse saya akui cukup hebat lah, bisa menangkap dalam tempo berapa? 27 hari ya, 7 hari ya, tanggal 20, 21, 6 hari lah. 1 minggu bisa tertangkap menurut informasi 15. Nah sekarang tinggal mengungkap modusnya. Modusnya ini mulai dari harus jelas dan tuntas ya. Mulai dari pembuntutan, pengintaian dan sebagainya itu harus tuntas. Yang kedua motif. Motif ini nanti harus diungkap dari yang sekarang katanya sudah tertangkap pada DH dan ini harus diungkap dengan jelas walaupun masih simpang siur. Yang pertama ada indikasi kredit fiktif dan sebagainya. Tapi ini akan bisa diungkap nanti mudah-mudahan bisa dari pembicaraan melalui WhatsApp atau email dan sebagainya. Saya rasa ini kejahatan yang berkaitan dengan masalah eksternal dan ada hubungan dengan pekerjaan dari korban tadi. Oke, Pak Ugro, dengan begitu banyaknya tersangka, ini kan ada kemungkinan bahwa mereka mungkin akan saling menyangkal atau saling menutupi. Bagaimana sebenarnya teknik terbaik untuk mengungkap peran dari masing-masing tersangka? Ya, nanti di antara mereka kan pasti memberikan keterangan semua. Ya, nanti di antara mereka kalau misalnya berbeda dikonfrontir di situ. Jadi ketanggap segera penangkapan beberapa pelaku ini saya rasa menyulitkan para tersangka untuk menghindar dari pemeriksaan dari penyidik-penyidik kepolisian Polda Metro Jaya. Jadi sangat sulit. Sekali lagi saya katakan mereka akan berbohong mengatakan bahwa tidak terlibat dan sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan kepiawaian Reserse Polda Metro Jaya ini untuk bisa segera memberikan informasi pada publik tentang motif yang sebenarnya apa yang dilakukan oleh para pelaku terhadap kepala cabang pembantu BRI di Cempaka Putih ini. Baik, saya ke Mas Ardi lagi sekarang. Mas Ardi, ada banyak pembahasan mengenai kasus ini bahwa ini sepertinya tertangkap oleh publik atau tertangkap oleh para pakar kriminolog, ini bukan pembunuhan berencana. Bagaimana kemudian polisi seharusnya bisa membuktikan apakah ini berencana atau tidak, dan bagaimana pula agar dari sisi tersangka tidak bisa berkilah bahwa ini tidak berencana kalau memang sebenarnya berencana, begitu Mas Ardi? Ya, terima kasih. Jadi yang perlu kita lihat adalah dari 2 tempat kejadian perkara. Yang pertama di tempat penculikan berlangsung ya. Yang ini kemungkinan dilakukan oleh pelaku klaster ketiga, yaitu penculik begitu atau yang menjemput paksa. Di sana ada CCTV, lalu kemudian di tempat yang cukup terbuka dan ramai. Dan ini menandakan bahwa perencanaan kalau ini adalah sebuah proses atau jalannya sebuah rangkaian pembunuhan, ini adalah perencanaan yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah di TKP selanjutnya adalah tempat penemuan jenazah. Di sini terlihat bahwa jenazah tidak disembunyikan dalam tanda kutip dengan baik begitu, mudah ditemukan dan kemudian terkesan bahwa pelaku ini asal dalam menghilangkan barang bukti yaitu jenazah dari korban seperti itu. Ini yang mengungkapkan bahwa ini mungkin ada kemungkinan bahwa ini bukan merupakan pembunuhan yang direncanakan secara matang seperti itu, atau ada niatan untuk tidak menghilangkan nyawa. Namun kita harus menggali lebih banyak dari pelaku dan polisi harus bisa membuktikan time frame dan benang merah dari keterangan dari para pelaku ini. Oke, Mas Ardi, bagaimana sebenarnya menarik garis batas antara pembunuhan berencana yang tidak rapi dengan pembunuhan yang tidak berencana tetapi kemudian kebablasan? Ya, dari niat ya, dari niat para pelaku ini bisa digali keterangan lebih jauh bagaimana merencanakan misalnya dari penculikan, lalu bagaimana eksekusi dan bagaimana proses terakhir yaitu menghilangkan barang bukti termasuk jasad dari korban. Ketika tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan perencanaan awal, ini kemungkinan besar bukan merupakan pembunuhan berencana, namun ada niatan untuk misalnya memberikan efek jera ataupun efek lain, misalnya ada tekanan-tekanan jika motifnya mengarah pada motif ekonomi misalnya, ini kemudian bisa kebablasan begitu menjadi sebuah peristiwa pembunuhan ketika pelaku tidak steady pada rencana awalnya, demikian Mbak. Okay. Namun ketika hal tersebut bisa dibantahkan dengan alat bukti ataupun saksi yang ada kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian, ini bisa berubah atau berbalik 180 derajat menjadi peristiwa pembunuhan berencana.
Oke, jadi kemudian memang bisa dimaklumi ketika ini ada 15 tersangka, sinkronisasi alat bukti dengan pengakuan itu menjadi lama, jadi bisa dipahami ya Mas Ardi? Betul, jadi diperlukan cross check, cek dan recheck dari antar pelaku itu sendiri, baik dari itu otak pelakunya, tokoh intelektualnya begitu, tim pengintai yang melakukan surveillance misalnya, lalu kemudian dari tim yang menjemput paksa atau penculiknya ini, dan kemudian yang mengeksekusi. Dari keterangan pengacara dari salah satu pelaku memang disebutkan bahwa tim penculik atau penjemput paksa dan eksekutor ini berbeda. Nah ini harus didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Saya ke Pak Ugro lagi untuk menganalisa kronologi Pak Ugro. Ini kan kalau